ini tidak berfilosofi Al-Quran, yang insya Allah Al-Quran nanti akan menjadi syafaat kita nanti di akhirat. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan harta, darah, jiwa, dan air mata demi untuk keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Kita adalah generasi penerus, generasi yang sebagai pembukti kebenaran kalimat Al-Quran, ya, yang pada waktu itu, ya, oleh Rasulullah dan oleh para sahabatnya, ya, kurang dicermahkan dengan dalam bentuk ilmu pengetahuan yang begitu hebatnya. Karena pada masa itu adalah masa di mana ilmu pengetahuan itu terbatas, ya. Nah, kitalah tugasnya untuk menggaungkan kalimat Al-Quran yang begitu hebat ini, ya, sehingga apa? Kita akan selamat dunia dan akhirat. Kita akan membentuk komunitas-komunitas yang saling menolong-menolong di akhirat nanti. Nah, itulah tujuan kita di dalam mentadabburin Al-Quran. Kita mengerti, kita menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tercapailah menjalankan kalimat Al-Quran secara kafah. Ya ayat Tuhan nafsu, ya ayyuhalladzina amanu ulu fi silmi kafah fala tatabi'u tuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah 208. Secara samina wa atona. Al-Baqarah 285. Secara istiqomah. Surat 46 ayat 13, surat 41 ayat 30 sampai 32. Sehingga insya Allah kita akan selamat. Nah, untuk mengerti rangkaian itu semua, kita harus tahu, ya, kehebatan Al-Quran ini. Sehingga dia tidak hanya di live aja, tapi dimasukkan ke dalam hati, dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti Rasulullah telah mencontohkannya, ya, di surat Al-Baqarah ayat 97, surat 26, ayat 194. Al-Quran ini dihadirkan masuk ke dalam hatinya Rasulullah oleh malaikat Jibril. Ya, nah kita tiru gayanya seperti itu untuk mensucikan hati kita dengan kalimat Al-Quran. Ya, karena tidak ada yang nanti yang bertanggung jawab di hadapan kita. Kita di sini yang mengerti, yang gelarnya sarjana, sampai level tertinggi. Kita harus malu sama Rasulullah yang tidak bisa tulis baca 29 ayat 48. Tapi diajarkan oleh malaikat Jibril sangat hebatnya kalimat Al-Quran. Kita teruskan apa rangkaian semua yang disampaikan Rasulullah sehingga akan menjadi suatu yang luar biasa. Tapi di antara itu kita sering digoda dengan filosofi dunia yang hanya sementara, yang hanya kita tinggalkan, yang hanya nanti jadi beban untuk kita. Kita nggak sadar, karena kita tidak berfilosofi Al-Quran. Seolah-olah kalau tidak berfilosofi Al-Quran ini, kita benar, padahal salah. Kita benar, dan kita padahal itu salah, dan kita lagi digiring ke neraka secara berjamaah. Nah, hanya dengan Al-Quranlah kita tahu, ya, dengan sempurna bagaimana menyelesaikan seluruh permasalahan ini. Ya, itu yang kita lupa. Ya, makanya apa gunanya memilih dunia, tapi kita terhina di hadapan Allah. Ya, surat 8 ayat 22, surat 8 ayat 55. Sesungguhnya makhluk bergerak bernyawa yang rendah di pandangan Allah, yaitu orang yang panca inderanya tertutup dari kalimat Al-Quran. Dunia aja yang dipikirkan. Padahal dunia aja sementara. Ya, ilmu pengetahuan kita kecil dibandingkan Al-Quran. Panca indera kita terbatas dibandingkan dengan kalimat Al-Quran. Dan Allah udah bilang surat 41 ayat 53, di segenap penjuru dan di alam ini dan dirimu sendiri. Ya, itu seluruhnya kalimat Al-Quran. Tapi kata Allah, surat 39 ayat 27, aku bikin semuanya dalam bentuk perumpamaan. Nah, perumpamaan inilah yang kita kaji. Perumpamaan inilah kalau seandainya kita bisa membuka dengan hikmah Al-Quran, insya Allah akan menjadi syafaat untuk kita. Insya Allah akan menjadi tali silaturahim. Walaupun kita sudah meninggal dalam memperpanjang umur kita. Insya Allah dan insya Allah.
Jadi sekali lagi, janganlah kita memilih dunia, tapi kita akan terhina di hadapan Allah. Akal dan pola pikir manusia sangat terbatas, tidak mengetahui makna kehidupan dunia yang tersirat atau tersurat, tidak melihat mana yang benar dan salah. Karena yang disajikan dunia ini oleh Allah hampir sebagian besar kebalikan dari hukum Allah. Hukum yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi Allah, atau sebaliknya. Manusia yang mengerti akan mengelolanya sangat hati-hati dalam segala hal yang dihadirkan di dunia, karena semuanya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Menjadi beban di dunia, apalagi akhirat sedang menunggu. Kalau seandainya kita tidak percaya, cobalah menjadi beban di dunia ini seperti apa. Surat 16 ayat 76. Baca Indra. Bacain surat Surat 16, surat 16, 16 76. 76. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, orang yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan sesuatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus? Ya, jadi kita ini mau bawa beban yang bahaya, yang membuat harap-harap cuma seluruh panca indera. Kenapa? Panca indera ini nanti akan berbicara di hadapan Allah, di hadapan malaikat. Tubuhmu sendiri menjadi saksi bagi kamu. Surat 75 ayat 14. Pas 1 ayat 19 sampai 22. Pada waktu mereka digiringkan neraka secara terpisah, kemudian kulitmu, matamu, pendengaranmu, ya, semuanya bersaksi di hadapan Allah. Bahkan lidahmu, surat 24 ayat 24. Tanganmu, kakimu bersaksi di hadapan Allah. Jadi ini panca indera ini harap-harap cemas. Tuannya ini akan harus saya jerumuskan kan nanti ke neraka dengan aku bersaksi nanti di hadapan Allah. Harap-harap cemas. Makanya supaya nggak cemas, cucilah panca indera ini dengan kalimat Al-Quran. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya dengan Al-Quran. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Pada dunia ini adalah sebentar dan patar morgana yang menipu, yang melalaikan dan menimbulkan seluruh pemujanya, membuat sempit dan gelisah panca indera yang akan merasakannya, menikmati kenikmatan sebentar dan bencana dahsyat dunia dan akhirat, membuat sempit, gelisah, terhina pemujanya menuju kematian yang tidak diketahui. Apakah semua itu pilihan manusia yang harus diagungkan, dipamerkan, dibanggakan? Jawablah dengan hati nurani yang bersih. Insya Allah akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Terus, ya, ini kita lihat pilihan dunia, pilihan akhirat sudah dihadirkan oleh Allah. Apabila kamu memilih dunia, dunia itu hanya separuh, akhirat nggak dapat. Apabila kamu memilih akhirat, dunia akan sepenuhnya dapat, bahkan berlebih. Antara pilihan dunia dan pilihan akhirat, Allah kasih. Allah cobakan semuanya pada orang beriman atau orang yang tidak beriman. Orang beriman, hati-hati, ya, jangan menganggap bahwa kita dengan kata beriman itu, ya, akan dijamin masuk surga. Tidak, belum tentu. Makanya Allah bilang, yang disebut bertakwa dan beriman segala macam, ya, itu udah ada di surat Al-Baqarah 177. Bukan hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tapi menjalankan rukun Islam, menjalankan rukun iman, menjalankan secara ihsan, seolah-olah Allah lagi memandang kita, seolah-olah kita lagi melihat Allah. Nanti kalau seandainya seluruh panca indera kita semuanya seolah-olah kita lagi dipandang oleh Allah, seolah-olah kita melihat Allah, insya Allah nanti kita di surat 10 ayat 27, surat 75 ayat 22 23, kita dengan bangga melihat wajah Allah. Ini tujuan kita semua. Tujuan yang paling dirindukan oleh seluruh umat muslim.
Maka janganlah sekali-kali mereka tergoda dengan dunia yang hanya sementara. Ingat itu, ingat sekali lagi. Jawaban dan tingkah laku sehari-hari tergantung dari kita memilihnya. Allah tidak akan merubah nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kecuali diri kamu sendiri merubah. Surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11. Ya, kita selalu menyangka, ya seperti sangkaan orang kafir yang berkata, ya surat 6 ayat 148, surat 7 ayat 28 baca Indra. Kenapa Allah nggak bikin ini? Kenapa Allah nggak merubah saya? Coba baca Indra. Surat 6 ayat 148, surat 7 ayat 28. Surat Berarti kalau 6 ayat satu, 148. kalau Allah nggak merubah, berarti Allah udah ACC dong. Kita berbuat segala macam tindakan kita sesuai tidak dengan filosofi Al-Quran. Ini persangkaan yang salah. Coba baca Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami. Dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya prasangka belaka dan kamu hanya mengira. Surat 7 ayat 28. 728 Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami yang melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji, mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ya, itu nggak dirubah, kecuali diri kita sendiri merubahnya. Ya, jadi kita jangan berpandangan seperti orang-orang apa yang nggak berfilosofi sama Al-Quran, atau orang Muslim sendiri yang filosofi Al-Qurannya separuh-separuh. Enggak, dan kita ikuti. Ya, harus filosofi Al-Quran secara kafah, yang mengerti, yang mentadaburi kalimat Al-Quran. Dan itu udah ditegur tuh, surah 47 ayat 24. Apalah yatadabuna Qur'ana am ala kulubin afaluha. Coba baca Indra. Kenapa kamu belum nggak mengerti, nggak memaknai Al-Quran? Maaf dok, seberapa dok? 4724. 47 ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Ya, Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. ya. Jadi kita jangan mau dirayu. Ya, kita terhina di hadapan Allah nanti. Terus, ya, menukar akhirat dengan dunia, hati-hati. Ulaikal ladzina astarau dolalata bil huda famarobiyat tijaratuhu mamakanu mutadin. Surat Al-Baqarah 16. Surat Al-Baqarah 86. Ya. Terus dunia diganti dengan akhirat. 4 ayat 7. Apa apa dunia diganti akhirat. Artinya apa? Dunia ini untuk kegiatan akhirat. Ini yang kita seharusnya. Ya, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Jadi kita harus pakai dunia ini untuk menuju akhirat. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah, keluarkan aku dalam keadaan bersih, masukkan aku keadaan bersih, jadikanlah dunia ini sebagai penolong bagiku untuk menuju jalan. Yaitu surat berapa, Indra? Surat 17 ayat 80, baca Indra. Surat 17 ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dan dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Jadi udah jelas. Apa yang ada di dunia ini untuk menolong kita di akhir. Ya, jangan kita ngikutin dunia, bahaya. Ya.
Jadi apa yang kita tuju itu, yaitu kenikmatan di surga yang tiada taranya. Gambaran tentang tingginya kenikmatan ini nyatakan dalam hadis kursi. Allah telah berfirman, ya, aku sediakan untuk hambaku yang soleh kenikmatan tinggi di surga yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas di dalam hati manusia. Semua kenikmatan dan keindahan di dunia yang pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan dibayangkan dalam hati manusia, kenikmatan di surga jauh melebihi semua itu. Kita mau untuk bertarung kenikmatan di dunia ini yang sesaat, dengan kita tidak tidur, dengan kita tidak dengan belajar dunia, tapi belajar dengan kalimat Al-Quran dan Sunnah Rasulnya hanya barang-barang sisa dari capek, sambil baru baca di sebentar baru ketiduran. Apakah itu yang kita harus jual beli dengan kalimat Al-Quran ini untuk mendapatkan surga? Pertanyakanlah pada panca indera kita. Layakkah kita menerima surga yang begitu nikmatnya ini? Ya, terus, ya. Akhirnya karena kita melupakan dunia, setan beserta pasukannya mengubar kita dan menjadikan kita takut, ya, dengan penyakit yang namanya alwan cinta dunia dan takut mati. Apabila kematian datang karena hati kita sudah terpesona sama dunia, malaikat maut yang tadi datang di surat 8 ayat 50 memukul-mukul ruhnya untuk cepat lepas. Surat 16 ayat 93 sama seperti itu. Beda dengan surat 16 ayat 32 tadi. Ya, yang malaikat karena ikhlas dan ridhonya ruh ini untuk dicabut dan bertemu Allah. Dia berkata, Assalamualaikum, wahai jiwa yang telah diridhoi Allah. Ya, makanya ini yang kita harus sekali lagi mencuci seluruh hidup kita dengan kalimat Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit umat dahulu itu? Beliau menjawab, penyakit itu terlalu banyak strong, terlalu mewah, menghimpun harta sebanyak mungkin, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, saling memarah, hasut menghasut, sehingga jadi zolim menjalimi, sehingga apabila kematian datang, sehingga apabila timpakan siksaan pada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, ketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong, janganlah kamu berteriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami. Nah, jangan sampai kita seperti Al-Quran yang dicontohkan oleh ayat Al-Mu'minun tersebut. Jangan sampai. Marilah kita cuci dalam waktu-waktu yang terbatas ini dengan kalimat Al-Quran. Sehingga kita tidak terhina. Itu ya tugas kita semua. Ya, terus, ya, kita tidak menjalankan kalimat Al-Quran, kita terhina bangunan mewah yang kita bangun dengan harta kita yang berlebih. Jadi barang yang tidak berguna. Ya, kita mendidik anak kita dengan harta yang berlebih tersebut dari hasil korupsi segala macam. Menjadi anak yang terhina di hadapan Allah. Bahkan Allah janjikan dia sebagai bahan bakar api neraka kita. Bacain Indra, surat 3 ayat 10 Indra. Surat 3 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Ya, jadi kita kalau tidak pakai filosofi Allah, kita akan digiring menjadi kehidupan yang sempit, yang digiring ke arah kebinasaan yang berangsur-angsur, yang tidak kita sadar. Bayangkan anak seperti ini yang kita didik dengan harta korupsi, dengan anak yang dimanjakan yang seharusnya disedekahkan. Ya, kita digiring ke arah kesempitan, melawan kedua orang tuanya yang telah membiayai dia. Apakah kita tidak takut? Itu baru di dunia, apalagi di akhir. Tidakkah itu terhina nanti di hadapan Allah kita yang membangga-banggakan semua yang diperoleh dunia, kecuali harta tersebut, anak tersebut ditujukan kepada Allah. Ya.
Dan itu udah dikatakan. Yang tadi surat 17 ayat 80, surat 28 ayat 77. Udah baca Indra. Carilah pahala akhiratmu dengan apa yang aku telah berikan kepadamu. Jangan lupakan duniamu. Berbuat baiklah pada orang seperti aku telah berbuat baik padamu. Jangan berbuat kerusakan. Kita ikut-ikut menyokong anak kita untuk jadi bergajul tanpa sadar. Hati-hati. Beban dunia menunggu. Beban akhirat, siksa yang berat lagi menanti kita. Kita di hadapan, di pandangan Allah sangat rendah. Kita mau meminta syafaat sama Allah, tidak bisa. Dan itu dijelaskan surah 20 ayat 126 baca Indra. Pada saat kita mau minta apa-apa, kan kamu udah menyanyiakan Al-Quran di ini. Kenapa kamu minta ini? Maka di sinilah aku sia-siakan kamu. Surah 20 ayat 126. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Kira-kira kita takut nggak? Hmm, kalau takut ayo dong. Dan surat 32 ayat 14 baca Indra. Hari ini juga aku abaikan kamu. Baca Indra, surat 32 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini di hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Kira-kira kita takut nggak? Minta syafaat sama Allah, boro-boro. Minta syafaat sama Rasulullah. Oh enggak, kamu bukan umatku, kata Rasulullah nanti. Sedih nggak saat itu kita? Minta syafaat sama setan, boro-boro. Minta syafaat sama pemimpin, boro-boro. Minta syafaat sama yang jadi panutan kita selama di dunia ini, boro-boro. Sangat sedihnya kita. Dan itu dijelaskan di surat 70 ayat 10 sampai 15 baca Indra. Mereka mengharapkan anaknya menolong dia, hartanya menolong dia, orang yang ada di bumi yang dulu menolong, semuanya nggak bisa. Baca enggak surat 70 dari ayat 10 enggak? Surat 70 dok. Ya, 70 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat, pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan saudaranya, dan keluarganya yang melindunginya di dunia. semuanya nggak bisa. Lanjutin lagi enggak? Dan orang-orang di bumi seluruhnya. Kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak, sungguh neraka itu api yang bergejolak. Sedih nggak kita? Dan itu kebenaran mutlak yang bakal menanti kita nanti di hadapan Allah. Yang dihinakan kita. Ya, dan udah lagi dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 212 baca Indra. Orang kafir memilih dunia, padahal nanti orang kafir itu hina. Baca Indra. Al-Baqarah 212 tuh kan. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir. Dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki pada orang yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Ngemis-ngemis lagi. Ya, surat 7 ayat 50. Hai penduduk surga, berikan aku rezeki apa yang ada di sana. Entah itu air setetes. Coba baca Indra. Dan penghuni neraka menyuruh kepada penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Jadi dihinakan. Ya, kita nggak sadar karena kita tidak mengkaji kalimat Al-Quran. Kita menganggap sepele kalimat Al-Quran. Padahal dia lagi menanti kita nih.
panca indera lagi takut, takut, gelisah. Ayo dong, dan umur yang terbatas ini. Kembali lagi, supaya kita tidak dihinakan di dunia dan akhirat. Filosofi Al-Quran. Yang kita harus bela mati-mati. Terus, ya, apalagi mencari duit dengan cara menyogok. Ya, dengan cara menakut-nakutin, maaf kita sebagai dokter menakut-nakutin pasien. Hati-hati sekali lagi. Hati-hati. Kita bikin lambatin pasien. Gara-gara pakai BPJS. Kita ogah-ogahan. Ya, gara-gara BPJS. Hati-hati, panca indera kita akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Kita mendapat dunia berupa uang. Karena kita menakut-nakutin pasien. Hati-hati. Hati-hati. Ya, apalagi kita maaf sekali lagi, disogok sama perusahaan obat untuk melakukan ini. Obat-obat yang mahal, hati-hati. Makanya kita pakai standarnya cuma satu untuk bisa menyelamatkan, yaitu Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Ya. Rasulullah SAW melaknat orang yang tahu buku Quran. Apakah kita termasuk di situ, kita sebagai Roman? Ya, hati sekali. Kita lagi kehinaannya, akhirat juga apalagi. Ya. Terus, ya, jangan kita gila lebih rendah nih. Nah, seperti anjing 176, seperti binatang yang lain, seperti kera dan babi 60. Itulah yang di hadapan Allah. Padahal kita lava, malaikat aja bersujud, kita aja suruh bersujud. Tapi kita nanti menghadap makhluk yang lebih hina. Kira-kira kita tahu ya? Ya, kalau takut ayo dong dirubah dong. Kapan lagi kita nih merubah? Kapan lagi kita memersatukan kalimat Allah? Dan udah dibilang ya di Al-Quran surat 33 ayat 6 yang disebut beriman itu Allah dan Rasulnya didahului dari seluruh yang ada di dunia ini. Baca Indra. Surat 33 ayat 6 Indra. 33 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi dalam Alkitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik pada saudara-saudaramu seagama, demikianlah telah tertulis dalam Alkitab Allah. Ya, itu jelas. Apa nih? Oh, baris-baris. Terus, ya, karena kita berfilosofi dunia, tidak ada harga diri kita. Dijajah sama orang pun selama 300, berapa, 50 tahun ya, Indra? Ya, bahkan kita dijajah hingga sekarang. Bahkan Sampai jajahannya lebih sekarang, hebat Dok. lagi. Hah? Sampai sekarang dijajahnya. Bahkan jajahannya lebih hebat lagi, lebih sadis lagi. Nggak sadar. Tidak ada kemerdekaan di skala disiplin ilmu. Tidak ada kemerdekaan dalam mengelola hasil alam sendiri. Tidak ada kemerdekaan dalam pemilihan pembagian hasil kekayaan alam Indonesia. Merayakan 17 Agustusan dengan memanjat sesuatu yang berbahaya. Karena ini ingin mendapatkan hadiah murah. Bukan hadiah murah itu dikasih langsung pada penduduknya. Sehingga menjadi rahmat bagi seluruh alam. Terjajah kita oleh bangsa sendiri. Hati-hati gitu. Tidak ada kemuliaan kita di hadapan Allah. Apalagi di dunia aja seperti itu kita. Hati-hati dalam pemilihan yang akan datang. Jangan sampai kita terjajah lagi oleh bangsa tersendiri, oleh bangsa sendiri. Bangsa yang menghadirkan pemimpin sebagai penipu.
Surat 6 ayat 123. Bacain enggak? Surat 6 ayat 123 dong. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar mereka melakukan tipu daya di negeri itu. Tetapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. ya, dia duitnya banyak betul, tapi nanti siksaan di dunia dan akhirat nanti mereka. Kita lihat aja. Karena apa? Likulli nabain mustaqarra wa sawfa ta'lamun. Ya, surat 6 ayat 67. Kamu akan melihat kebenaran kalimat Al-Quran. Dalil semua kalimat Al-Quran itu pasti dan nyata. Surat 6 ayat 67. Bacain enggak? 6 ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Nah, jadi kalau udah hukum kita bakal dihinakan, ya di sini segala macam di dunia dan akhirat, hukum itu akan berlangsung. Seandainya kita tidak memuliakan kalimat Allah. Ya, terus dinikmati orang-orang yang telah mengkhianati rakyatnya sendiri. Badan makannya adalah terbatas. Kalau berlebih dia akan menjadi penyakit. Kalau berlebih akan menjadi beban yang segala macam. Hartanya yang berlebih akan menjadi beban di neraka dan di dunia dan di akhirat. Mereka nggak sadar. Ya, untuk berpoya-poya, berbangga-bangga. Ya, badan semua makan terbatas, baju terbatas, semuanya sama antara makan 10.000 sama makan yang 1 juta atau 10 juta. Oleh karena itu Allah bilang di surat 10 ayat 58, dengan karunia dan rahmat Allah semua makhluk bergembira. Baca enggak? Surat 10 ayat 8, berapa dong? 58. 58. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya, bayang, yang kita ini kan yang dikumpulkan apa? Berlebih. Padahal berlebih itu udah dianjurkan, apalagi berlebih dari korupsi, berlebih dari yang halal aja udah dianjurkan, nggak boleh. Pada waktu itu sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apa artinya yang aku harus sedekahkan yang berlebih? Baca dah surat 219 dah, Al-Baqarah 219. Al-Baqarah 219. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada kedua terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang kamu perlukan. Demikianlah Allah menerangkan Allah ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu memikirkan. Ya, ya udah jelas. Kita ini hidup terbatas. Yang apa yang disimpan itu nggak ada gunanya. Tapi kita memilih itu kan. Kita mengasih itu untuk anak anak cucu kita kan. Dengan alasan persiapan nanti kalau ini segala macam. Oke, siapin aja ini. Sekarang pertanyaan ditukar sama kalimat Allah, mau nggak? Yaitu dikasih berlimpahan, kelimpahan semua. Makanya kita selalu setiap berbuat itu dibisik-bisikin setan. Itu udah dikasih tahu nih, surat Al-Baqarah 268 supaya kikir. Baca Indra. Al-Baqarah 268. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjadikan Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya kepadamu dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Dan Allah maha luas. Hukum-hukum Allah itu untuk diri kita sendiri. In asantum asantum lanfusikum wa in asantum falah. Surat 17 ayat 7, surat 41 ayat 46, surat 45 ayat 15. Untuk diri kamu sendiri. Di seluruh lapisan alam ini dan diri manusia, di tumbuh-tumbuhan dan di binatang, semua berlaku hukum Al-Quran. Jadi hati-hati kita.
bermain dengan melanggar filosofi Al-Quran. Terus ditinggalkan jadi rebutan dan bencana. Kita cari nih, harta kita tumpuk-tumpuk. Coba kalau meninggal, antara anak sama anak, antara istri sama orang tua sama anak, berantem semua. Semuanya akan menjadi bahan bakar api neraka kalau tidak hati-hati. Semuanya akan menjadi musibah dunia dan akhirat apabila tidak hati-hati. Maka apabila manusia adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, dia berkata, Tuhanku telah memuliakan. Padahal mereka nggak sadar, bukan dimuliakan, lagi digiring ke api neraka. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, dia berkata, Tuhanku menghinakan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sekali-kali tidak. Itu hanya pandangan kami. Makanya berlaku hukum yang disebut Al-Baqarah 216. Yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku. Yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi aku. Jadi janganlah kita berprasangka bahwa kita dikasih atas segala macam bertanda Allah itu baik. Hati-hati. Hati-hati sekali lagi. Makanya orang muslim akan menjawab dengan sangat hati-hati. Surah 23 ayat 55-57. Apakah kamu menyangka kamu saya kasih harta dan anak, bertanda aku itu baik? Orang yang beriman akan menjawab semuanya dengan sangat hati-hati. Jangan sampai ini beban dunia, jangan sampai ini beban di akhirat dan menjadi bahan bakar api neraka kita. Waspadalah selalu. Dengan waspadalah itu, dengan kita menghukum dengan kalimat Al-Quran, insya Allah kita akan dihisapnya lebih ringan nanti di akhir. Nil, tolong di Nil. Nil di unmute Nil. Dan di unmute. Ya, terus. Wah, kita. Ya, apakah ini yang disebut kemajuan? Lihat di negara Eropa yang disebut wajah kota zombie. Yang dibilang maju, tapi kota zombie. Kemaksiatan merajalela di sana sini. LGBT merajalela di sana sini. Prostitusi merajalela di sana sini. Dibanggakan lagi. Diharuskan negara muslim untuk mengikutinya dengan nama hak asasi manusia. Kita nggak sadar, lagi dikirim sesuatu yang lebih maha dahsyat. Ekonominya hancur gara-gara ini semua. Masyarakatnya tidak ada kreativitas. Penyakitnya merajalela yang biayanya lebih besar daripada pendapatannya. Nah, ini hati-hati, nah. Kota Padang udah masuk juga nih dia. Nomor 1, nah. Banyak dok, nggak tahu kenapa itu. Ya, Semua kota mah ada nih dok. iya, tapi katanya Padang nomor 1, nah. Yang ketahuan, kota lain hebat nyembunyiin. Ya, hati-hati sekali lagi. Kita lagi dihinakan ini. Ya, hati-hati sekali. Ya Allah. Mudah-mudahan kita selamat, insya Allah, dari godaan ini semua. Godaan dunia yang memukau. Ya, dibangun apa enggak? Patung Soekarno di Bandung enggak? 7 triliun lebih. Bayang, tapi untuk ini, untuk menjasarkan umat, ada nggak mau seperti itu? Ini kan pikiran aneh. Ya, maaf sekali lagi, penguasa-penguasa membangun yang 7 triliun, dibela-belain untuk subsidi rakyat, nanti dulu. Ya, Dok, ganti slide dok ya, geli lihat dok. ngeri. Ada kota Padang nih. Ya, ya, berzina. Ya, ini ada daerah telanjang lagi nih. Pakai baju bakal didenda, bahkan diusir. Ya, siapapun aturan itu akan didenda. Aturannya ini hanya berlaku pada siang hari. Malam hari boleh pakai baju karena dingin. Pengunjung dilarang mengambil gambar sembarangan. Ya, ini dikembangkan dari lokasi yang awalnya semak belukar pada tahun 70-an dan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah kota Agde.
Ya, bayangkan. Nanti nggak sadar dia nih. Bahaya merajalela berupa penyakit yang lebih besar daripada pemasukan, beban dunia, beban akhirat. Gara-gara apa? Mau ini di Prancis nih, ya, terletak di Prancis. Sering disebut kota telanjang, disebut-sebut sebagai resort bagi kaum nudis terbesar di dunia. Ya, pengunjungnya diwajibkan bertelanjang bulat dimanapun mereka berada, baik di restoran, di toko, bahkan di kantor, bahkan di bank. Padahal yang ditutup-tutupin itu yang bikin kita penasaran, ya. Nah, ini dijadiin promosi, dijadikan pemasukan. Padahal dibilang, ya, jangan kau dekati Cina. Ini kan merangsang orang berbuat zina. Ya, dirangsang dengan minuman beralkohol. Wahai orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, undi nasib, anak panah adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Jauhilah agar kamu beruntung. Ya, karena dengan minuman keras dan judi itu setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu berhenti dan mudaratnya itu lebih besar daripada manfaat. Al-Baqarah 219. Terus, ya. Nah, pesta seks zaman dulu dijadikan lagi sekarang. Ini kita maju atau mundur nih? Zaman dulu yang udah ada musibahnya segala macam, ya, ditiru-tiru sekarang lah. LGBT udah ada zaman dulu, dihukum segala macam, diadakan lagi sekarang. Aneh. Jadi apa kesimpulannya? Kita dibuat ma'asoba min musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu'an kasiro. Jadi kita lagi digiring menuju celaka dunia karena pilihan kita sendiri. Lagi digiring secara berjamaah untuk menghadirkan musibah berupa kehancuran karena tingkah laku kita sendiri. Kita sudah tidak sadar bahwa kita sudah dicontohkan. Dan itu sudah dikatakan di Al-Quran surat 46 ayat 26. Baca Indra. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang sebelumnya lebih hebat, umurnya lebih panjang, kekayaannya lebih bagus, tapi tidak mau gunakan panca inderanya. Aku hukum dia. Baca Indra, 4626. 46 ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan ancaman azab yang dahulu mereka olok-olokkan telah mengepung mereka. Surat 22 ayat 46. Surat Apakah 22 mata ayat hatimu yang 46. buta? 246, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar, sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Hati yang tidak dibersihkan dengan kalimat Al-Quran. Ya, Surat surat yang tadi apa dong? Yang sebelumnya dong? 4626. 4626. Kita suruh belajar nih sama udah umat-umat yang sebelumnya. Masih nggak sadar juga. Ngedablek memang. Ini dok, Ya, ini menarik dok. apa? Iya, eh, di ayat ini kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Ini kan di setting ini di zaman Rasul nih. Zaman sebelum Rasul. Enggak, ceritanya ini kan. Jadi Oh, Allah memberikan kemakmuran dan kekuatan yang lebih banyak dibandingkan kondisi zaman itu gitu kan. iya. Ternyata kemakmuran dan kekuatan itu nggak menyelamatkan mereka ternyata kan gitu. Ya Allah Kenapa? memaksudkan kemakmuran kekuatan ini bukan segala-galanya, nggak penting buat Allah kan gitu. Iya. Yang penting itu kita bertakwa. Jadi, Kemajuan itu nggak penting bagi Allah. Yang nah itu poinnya. Kemajuan dunia ini sebenarnya nggak mencerminkan selamatnya kita ntar kan gitu. makanya Allah bilang di surat 7 ayat 26, dah, sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik pakaian, pakaian takwa itu yang lebih hebat. Coba bacain. Surat 7
ayat 26. Ayat 26. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Surah 49 ayat 13 enggak? Sebaik-baik manusia adalah yang bertakwa. Bukan 49 ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kepada kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui. ya, bukan ini kan, bukan kemajuan kan, tapi penuh kemaksiatan kan. Takwa. Kenapa? Dengan bertakwa itulah seluruh bangsa akan ditaklukkan. Makanya pada waktu itu Raja Rom, apa Jenderal Romawi itu berkunjung untuk melihat tentang kehidupan Umar bin Khattab. Kaget dia. Umar bin Khattab lagi tidur di bawah pohon, beralaskan apa? Alas ini baju dia. Wah, ini pantesan aja. Apa raja-rajaku yang begitu hebat, pasukanku yang begitu peralatannya lengkap bisa ditaklukkan oleh seorang pemimpin seperti ini. Wajar, kata dia. Kenapa? Takwa itu melebihi segala-galanya. Ya, jadi kalau kita nggak mau dihinakan sama Allah, ya bertakwa. Ya, kan udah ditunjukkan. Surah 46 ayat 26, surah 22 ayat 46. Yang mana nih buta mata hati kami yang buta. Jadi supaya kita nggak buta mata hati kita, cuci dengan kalimat Al-Quran. Udah titik. Ya, terus. Ya, maksud maaf dok. Jadi ayat tadi tuh agak menampar kita nih sebenarnya. Ya kalau kita lihat kejadian zaman apa? Zaman Abbasiyah gitu kan kemajuan ilmu pengetahuan pesat itu kan. Banyak ilmuwan Muslim terkenal, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina gitu kan. Ada Al-Farabi gitu. Ternyata nggak butuh Allah tuh kemajuan ilmu itu. Nggak butuh. Hancur Tapi kan, hancur sama Mongolia kebutuhan waktu itu. kemajuan ilmu yang untuk Allah. Karena apa? Allah itu akan mencoba dengan itu. Istiqomah nggak kita? Makanya Ya, Allah bilang di surat 72 ayat 16 17 bacain Mbak. surat berapa? 72 16 17. 72, 16, 17. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan pada mereka air yang cukup. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Nah, jadi kita apa diuji? Di giliran sekarang ini, karena kita nggak istiqomah. Ya, Kita nggak sadar lagi diuji Allah. Makanya Allah pergilirkan, itu dalilnya di surat 3 ayat 26. Coba bacain Mbak. Allah pemilik kuasaan ini kok. Allah memberikan apa pergiliran itu sesuai dengan hukum yang ada di Al-Quran. katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan pada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita berbuat terus, Allah akan terus. Kenapa? Itu janji Allah di surat 21 ayat 105. Aku telah tuliskan di Jabur dan Al-Zikri bahwa negeri ini, dunia ini, aku serahkan, aku limpahkan pada orang umatku yang soleh. Udah jelas. Bacain dan 21 105. 21, 105. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Laur Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Jadi kalau kita diwarisi, kita berkhianat. Seluruh yang ada di alam ini protes. Termasuk panca indera kita protes. Kenapa? Semuanya itu bersujud sama Allah. Ya, nanti itu Ya, tetap tujuan utama kita ibadah gitu ya. iya, iya, Jangan sampai ilmu bikin kita jauh kan gitu. iya. Nah, kita Mungkin lagi digiring kan ke sana. pelajaran kita buat didik anak-anak juga kali ini dok. Ilmu agama itu yang paling penting sebenarnya. Ya,
Yuk, terus enggak? Ya. Apakah filosofi dunia dengan kemajuan itu yang dibanggakan? Kalau kita tidak bisa melihat jawaban untuk menjawab pertanyaan ini, kenapa? Kalau kita hanya dengan Al-Quran kita bisa melihat pertanyaan ini, hanya dengan Al-Quran, nggak bisa dengan cara lain. Ya, karena Allah udah bilang di surat 30 ayat 7, kamu tidak tahu, kamu melihat hanya yang tersurat, yang tersirat segala macam, kamu tidak tahu. Ilmumu sebatas itu. Kamu nggak bisa melihat yang gaib di samping itu, kamu lagi diuji. Ya, yang mengetahui perkara yang kecuali Allah dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Surat 6 ayat 59, kunci-kunci semua perbendaharaan alam ini semua ada di tangan Allah. Jadi kalau kita mau membuka kunci itu segala macam, hanya dengan kalimat Al-Quran, nggak ada jalan lain. Ya, kenapa? Untuk membicarakan masalah yang gaib itu telah ada dalilnya surat 72 ayat 27, kecuali pada Rasul yang diridoinya untuk membuka pintu-pintu yang gaib tersebut. Sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga di depan dan di belakang. Jadi kita udah jelas nih buku petunjuk di dalam melihat masa depan itu hanya dengan kalimat Al-Quran. Dan itu udah dijelaskan surat 57 ayat 28 Mbak Chandra. Dengan rahmat dan cahaya Allah lah kamu melihat dan maju ke depan. Mabruk surat berapa, Dok? 5728. Surat 57 ayat 28 Al-Hadid. 57 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu. Dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu udah jelas. Dengan cahaya Al-Quran kita bisa melihat yang gaib itu. Insya Allah. Jadi untuk melihat itu kita harus pakai Al-Quran melatih panca indera kita. Sehingga kita bisa membuka yang tersurat dan tersirat seperti itu 30 ayat 7. Kalau enggak, gelap kita. Terus. Ya, ini tadi yang tadi enggak. Terus enggak. Ya, nih orang-orang yang kaya segala macam karena telah dimanjakan dengan filosofi dunia, dengan kemewahan dunia, padahal itu arah kesempitan. Ya, pada waktu sakratul maut, nggak ada yang bisa menghindari, nggak bisa maju sedetik pun, tidak bisa mundur sedetik pun. Ya, surat 7 ayat 34, apabila setiap apa yang bernyawa di bumi ini telah tiba ajalnya, tidak ada satupun yang bisa memajukan atau memundurkan sedetik pun. Bahkan mereka berlindung di benteng setinggi apapun. Bahkan mereka lari dengan pesawat jet atau pesawat supersonik, kalimat segala macam pun. Bahkan mereka masuk ke apa ke the time tunnel, mati tetap mati. Kalau untuk memperpanjang udah ada syaratnya memperpanjang umur, hanya dengan kalimat Al-Quran, surah 103 ayat 3, ya, surah 84 ayat 25, dan doanya Nabi Ibrahim, surah 46 ayat 15. Robbi auzini an askuro nimataka allati an amta alaya dan seterusnya. Udah ada. Kita nggak usah takut mati. Karena nggak mungkin untuk ditunda-tunda kematian itu. Ya, terus. Ya, nih berteriak-teriak takut mati atau musibah. Begitu kena cancer udah takut mati, takut ini. Nggak usah takut ini. Persiapkan aja untuk menuju jalan Allah. Kita masih dikasih kesempatan sebelum nyawa sampai tenggorokan. Ya, dan kita seperti orang yang tidak beragama, kita takut menuduh kematian. Ya, sehingga apa? Pada waktu dipanggil dengan musibah takut semua. Kenapa? Seluruh hidupnya udah bermaksiat sama Allah. Dibukakan seluruh pintu dunia ini, terpesona dengan dunia ini, seolah-olah dunia ini segala-galanya. Sehingga pada waktu nyawa sampai ini atau musibah datang, berteriak-teriak. Padahal dibilang di surat Al-Sad ayat 3, betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan.
yang kaya, yang kuat-kuat, ya. Lalu mereka minta tolong, pada waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Ya. Terus, ya, ya, kisah nyata dokter berdialog dengan pasien sakratul maut. Apa jawaban mereka? Ya, ya dokter, itu malaikat udah datang menjemput saya. Janganlah saya dikasih yang macam-macam. Kamu tidak bisa menyelamatkan saya. Biarlah saya dengan ikhlas berhadapan dengan Allah nanti. Ya, kematian adalah kegirangan yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Karena pada waktu dicabut, malaikat mengucapkan Assalamualaikum wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang ridho dan diridhoi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji ila robi rodiatan mardiatan fathuli fi ibadi fathuli jannah. Surat 89 ayat 27 sampai 30. Bukan seperti orang kafir, orang musyrik yang selalu berteriak-teriak minta tolong. Sehingga apa, nyawanya aja waktu mau keluar ya harus dipukul-pukul. Saking terpesonanya dengan kehidupan dunia. Ya, surat 8 ayat 50, surat 16 ayat 93. Terus, baru tersadar neraka dan surga diperlihatkan dan sakitnya sakratul maut, surat 8 ayat 50. Ya, surat 79 ayat 34 sampai 40, saat kematian kiamat datang diperlihatkan seluruh perbuatan di dunia. Neraka diperlihatkan, surga diperlihatkan bagi orang yang beriman. Kira-kira kita nggak takut nih? Ya, terus ya seperti golongan setan atau mayat hidup. Ya, orang yang melupakan Al-Quran itu ya seperti golongan setan. Setan telah menguasai pikiran mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Sesungguhnya golongan setan itu adalah orang yang hina. Ya, jadi orang yang memilih golongan setan, pola pikirnya dunia, filosofi dunia, hina di hadapan Allah. Ya, janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Mereka itulah malaikat hidup yang berjalan. Ya, karena dia menyuruh pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu di dunia dan akhirat. Kalau kita tidak berfilosofi dengan filosofi Al-Quran, itu seperti mayat hidup yang berjalan. Terus, ya, baru tersadar sesudah dikubur. Ingatlah pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan pada neraka. Mereka akan ditanya, bukankah ajab ini benar? Mereka menjawab, ya benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, rasakanlah ajab ini. Sebabkan dahulu kamu mengingkarinya. Begitu juga surah 89 ayat 23, 24. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dan surat 7 ayat 53 sama seperti itu. Ya, terus dah. Tidak berfilosofi Al-Quran, maka filosofi dunia merajalela, menutupi seluruh panca indera kita. Ya, dan ini udah jelaskan. Sehingga apa? Mereka bermaksiat dengan sungguh-sungguh dengan filosofi setan. Menganggap itu benar, padahal tidak benar. Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, surat 45 ayat 23. Mereka nggak sadar. Udah bacain dah. Surat 43 ayat 36, 37 dah. Apabila mereka melupakan Al-Quran, setan membisikinya dan mereka menganggap benar, padahal itu tidak benar. Dan menjadikan setan itu teman karib. Bacain enggak? 43, 36, 37. 37. Yang tidak Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. padahal lagi digiring ke neraka ya. Enggak? Terus lihat pembantaian umat muslim yang telah melupakan Al-Quran dan ruh jihadnya. Andalusia dibantai semua, disiksa semua, di Rohingya dibantai semua. Kenapa? Melupakan Al-Quran. Dan jangan sekali-kali kita mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Seperti inilah kita nanti dihinakan di dunia dan dihinakan di akhir.
Kita lagi disantap oleh musuh-musuh kita, ya, karena melupakan Al-Quran. Terus, ya. Bagaimana supaya bangkit kembali? Nabi SAW bersabda, barang siapa suka berjumpa dengan Allah, maka Allah akan suka berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci perjumpaan dengan Allah, maka Allah akan benci pula berjumpa dengannya. Makanya Allah bilang surat Al-Baqarah 152. Ya, ingatlah padaku, aku pun akan ingat padamu. Faskuruni askurukum, faskuruli walatakuru. Bersyukurlah kepada. Tanda kita bersyukur kepada Allah. Kita menjalankan amanat yang telah dititipkan Allah. Jangan kita mengkhianati amanat tersebut. Ya, dan udah dijelaskan lagi surat 3 ayat 31. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Dan jalan menuju ke sana tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, kota bayarna rusdu minal ghayy. Telah nyata kebenaran itu. Tidak ada paksaan kamu memilih ke sana. Dan aku tidak merubah nikmat tersebut kecuali dirimu sendiri merubah, surat 8 ayat 53. Ya, apabila mereka telah memutuskan memilih akhirat, mereka telah memegang tali buhul Allah yang begitu kuat, tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Dengan itulah kita berjalan ke depan. Dengan kalimat Al-Quran kita berjalan ke depan. Yang tadinya dari kegelapan menjadi terang benderang pada cahaya. Al-Baqarah 257 bacain. Nah, Al-Baqarah 57. 257. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Al-Baqarah 257. 257. 257. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan pada cahaya iman, dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi berjalan dengan cahaya Allah, melihat ke depan itu akan terbuka semua dengan cahaya Allah. Terus, ya. Nah, kita lihat nih, Al-Quran membentuk pribadi-pribadi tangguh. Khalifah, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali, Utsman, pribadi tangguh. Belum dilanjutkan oleh khalifah-khalifah lain. Paling ditakuti. Ya, terus, ya, lihat Sulaiman Al-Qununi, ya, bisa menjadi gubernur di umur 16 tahun. Ya, pesan Panglima terbaik, sampaikanlah pada pasukanku satu persatu dalam kemenangan besar yang akan kita capai ini. Akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat Islam selalu di depan matanya. Dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia itu. Sehingga apa? Ya, pasukan yang paling ditakuti melebihi takutnya mereka kepada Allah. Karena ini adalah pribadi-pribadi hukum-hukum Allah yang ada di dunia. Ya. Jadi gunakanlah itu semua. Latilah seluruh filosofi panca indera kita dengan kalimat Al-Quran sehingga kita selalu bersyukur. Bukan seperti surat 67 ayat 23, sedikit sekali kamu bersyukur. Ya. Jadi udah jelas. Kalimat Al-Quran yang bisa menyelesaikan semua ini. Terus. Ya, lihat. Yang Habibie mampu mengalahkan orang Yahudi setelah tahu rahasia mereka, yaitu mengalahkannya dengan kalimat Al-Quran. Ya, dia bertanya, ya apa Habibie, bagaimana bisa kamu nomor satu terus? Karena saya jam 3 pagi saya baca Al-Quran. Itu orang Yahudi. Tapi Yahudi baca Al-Quran untuk apa? Untuk dirubah maknanya. Surat Al-Baqarah 75. Untuk apa itu? Untuk mendapat keuntungan dunia yang sedikit. Padahal dia keuntungan dunia dan akhirat akan sempurna dengan kalimat Al-Quran yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak merubahnya.
Ya, terus ya, ingatlah program lorong waktu Allah. Kita semua di dalam program lorong waktu Allah. Mati kita nggak tahu kapan. Entah itu berupa kecelakaan, entah itu berupa mati mendadak yang lainnya, jatuh dari pesawat, mati kena serangan jantung, ya segala macam. Ingatlah pada waktu kematian tersebut. Ya, apa harta tidak bisa membeli, orang pintar tidak bisa membeli, ya. Kamu akan menjalani itu semua sangat sempurna. Tidak ada yang bisa merubah lorong waktunya Allah tersebut. Karena udah diprogram seperti programmer, seperti komputer memprogram itu semua. Ya. Dan ini pada waktu disuruh orang tersebut berjihad di jalan Allah, berusaha menghindar dari kematian berjihad, apa jawabannya? Ya, katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh, keluar juga dia ke tempat mereka terbunuh. Ini program waktunya Allah nih, nggak bisa. Kita mati di satu lokasi udah diprogram, nggak bisa menghindar dari sana. Makanya Allah bilang surat 62 ayat 8, walaupun kamu lari, tetap program itu jalan. Tetap program itu tidak bisa dirubah. Ya, di antara itu kita masih bisa merubah, mempersiapkan diri kita menuju jalan Allah. Terus, ya, merubah ini apa jadi tua nggak bisa. Karena itu apa? Udah program lorong waktunya Allah sampai tua. Dan mengerjakan surat 30 ayat 54 dari lemah, kemudian kuat, lemah lagi, ya menjadi ini sekarang seperti anak kecil lagi, nggak bisa dirubah walaupun memakai terapi ozon, walaupun melalui makanan yang bergizi, walaupun melalui olahraga, strateginya kita tidak mungkin seperti umurnya Nabi Nuh surah 29 ayat 14, 1000 dikurang 50 tahun, tapi kita bisa memperpanjang umur tersebut dan menjadi kenangan indah mencari silaturahim antara dunia dan akhirat dengan hasil yang kita tujukan semuanya karena Allah. Menjadi anak dididik dengan kalimat Allah, kekayaan dengan kalimat Allah, sehingga menjadi tali silaturahim yang tidak putusnya antara dunia dengan akhir. Terus, ya, ini kita ditumpukin harta, padahal makannya sama, tidurnya juga tukang beca sama. Malu nggak kita sebagai orang berakal menumpuk-numpuk harta ini padahal nggak ada manfaatnya? Ayo dong, kalau malu dong. Jalankan ini sebagai program yang disebut program simbiosis mutualisme. Surat 43 ayat 32. Surat 16 ayat 71 simbiosis mutualisme. Ya, karena kita lagi dijebak nih. Korun lebih kaya dari ini. Tidak bisa menolong. Ya, ini diulang lagi. Ya Allah. Terus. Ya, miskin tapi tetap sedekah melebihi orang kaya. Mereka mengatakan bahwa orang kaya mampu melaksanakan sholat sebagaimana orang fakir miskin sholat. Dan berpuasa seperti puasanya orang fakir miskin. Namun orang kaya bisa bersedekah sedangkan mereka orang miskin tidak bisa. Orang kaya bisa memerdekakan budak, sedangkan mereka tidak mampu. Apa jawaban dari Rasulullah? Membaca tasbih, takbir, dan tahmid sebanyak 33 kali setiap selesai sholat. Diikutin juga sama orang kaya. Ya, ini artinya apa? Kita harus iri. Orang miskin iri, orang kaya bisa bersedekah. Lebih lebih hebat lagi orang miskin ini. Walaupun miskin dia bisa bersedekah, lebih hebat lagi. Makanya Allah bilang di surat 65 ayat 7. Nah, Ya dok, dok. 5 ayat 7. 5 dok. 65, 65. Maaf dok. 65 ayat 7. 7. Kaya pada Bismillahirrahmanirrahim. miskin. Hendaklah orang-orang yang mempunyai keleluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dengan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memenuhi seorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi kalau orang miskin bersedekahnya sesuai dengan hartanya yang pas-pasan, kira-kira lebih mulia nggak daripada orang orang yang kaya si icrit-icrit ngasihnya?
Dan dibilangkan oleh di Al-Quran itu surat Al-Baqarah 267. Baca Indra. Al-Baqarah ayat 27. 267. 267. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Ya, itu udah jelas. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Jadi misalnya orang kaya nih, ada duit 10 triliun, disedekahkannya cuma berapa? 1 juta atau 10 juta. Ya Allah. Ya, malu sekali. Apalagi hartanya dari duit korupsi lah, duit nipu orang. Ya, terus ya kaya tapi kikir, mau bangun rumah-rumah yang begitu hebatnya, memberi mobil Bonti, terus mobil apa nih, Jeep apa enggak? Tra, Rubicon, Rubicon. Ikon, ya, padahal nggak ada gunanya semua, ya, masih kurang puas loh, ya. Ini sorry enggak, ini surat Al-Baqarah 152 enggak, bukan 153, nanti Al-Baqarah 152. eh, bukan 153, Eh, maaf dok. nanti Al- aja dirubah, Aduh. Al-Baqarah 152. ya, terus nah. Dok. Ya, kenapa orang mencintai dunia? Kenapa melupakan Al-Quran? Sehingga setan membisikkannya nih, surat 7 ayat 175. Beserta pasukannya membisikkannya. Dibukakan seluruh pintu nikmat yang ada di dunia ini. Sehingga pada waktu dia dihadirkan dengan siksaan segala macam berupa penyakit atau sakratul maut, mereka berteriak-teriak. Rangkaian ayatnya udah jelas. Jadi kita jangan tertipu dengan filosofi dunia. Terus, enggak? Ya. Semakin dipilih dunia, semakin haus. Ya, Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang anak Adam memiliki 1 lembah emas, tentu ia menginginkan 2 lembah emas lainnya. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertobat. Dari Ka'ab Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 2 ekor serigala yang dapat dilepas di tengah kawanan kambing lebih merusak daripada merusaknya seorang terhadap agama karena ambisinya untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, Allah akan mencerai beraikan urusannya. Menjadikan kepakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia, kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan bagi. Barang siapa yang lihat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Bukan kita diunahkan nama dunia, karena pecinta apa filosofi dunia. Terus, ya, baru tersadar dunia telah membebaninya dan tidak bisa menolong. Harta, kekayaan, anak yang dididik tanpa hukum Islam, tanpa hukum Al-Quran, bahkan menjadi semua bahan bakar api neraka. Surah 21 ayat 9. Sungguh orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Jadi kalau kita takut itu semua, mulailah kita didik semuanya dengan filosofi Al-Quran. Walaupun kita terlambat dan merasa berat untuk menjalankan, mulailah dihukum panca indera itu semuanya untuk menuju jalan Allah. Terus, saudara, ya, ingat, ya, di sini yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi Allah. Yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi Allah. Ingatlah, ya, apa jebakan yang dihadirkan oleh Allah. Oleh karena itu kita harus sadar, hanya dengan kalimat Al-Quran itulah kita akan selamat.
Jebakan-jebakan itu dihadirkan supaya setan menjadikan manusia bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Dan itu sudah dijelaskan surah 19 ayat 83, baca Indra. Setan sengaja diciptakan Allah supaya kita bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Baca Indra, surah 19 ayat 83. 19 ayat 1983. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Ya, bermaksiat sungguh-sungguh. Ya, terus ingat, pikiran manusia itu terbatas. Penglihatan panca inderanya terbatas. Hanya dengan penuntun Al-Quran yang ilmunya dari Allah. Walaqad ji'nahum bil kitabi fasalnahu ala imin huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Al-Quran itu dari Allah, ilmunya Allah. Sebagai rahmat dan pelajaran bagi orang yang beriman. Yang ilmunya itu ada semuanya di alam ini. Ya, ilmu manusia nggak bisa karena otaknya kecil. Sedangkan bumi aja sebesar pasir. Bagaimana mau memandang alam ini? Kecuali dengan kalimat Al-Quran. Bagaimana mau memperpanjang umur ini yang serba terbatas, yang dibatasi oleh malam dan siang, dibatasi oleh keluarga, dibatasi dengan tidur segala macam, kecuali dengan Al-Quran ini. Bisa membebas yang 1 hari sama dengan 1.000 tahun di dunia. Surah 2247, surah 32 ayat 5. Hanya dengan tali silaturahim Al-Quran ini. Manusia lupa berdasarkan akal. Mau memikirkan. Ya, terus. Ya. Waspadalah selalu dengan bisikan filosofi dunia. Bisikan nikmat dunia adalah bisikan nikmat sesaat. Bisikan kenikmatan sesaat ini selalu menggoda untuk diperbarui dengan kemaksiatan. Dengan akibat menuju kematian secara perlahan-lahan. Bisikan menuju ke arah bencana yang berkepanjangan hingga kematian menjemput. Bisikan ini akan menutup seluruh panca indera secara keseluruhan. Sehingga perilakunya lebih rendah daripada binatang. Tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang, hingga tanah menyumpal. Begitu susahnya penderitaan akibat bisikan dunia tersebut. Marilah mengatur bagaimana bisikan dunia untuk akhirat akan didapatkan berkali-kali lipat yang sangat luar biasa nikmat, yaitu bisikan dengan kalimat Allah atau filosofi Al-Quran. Bisikan yang dirasakan tidak akan hilang di dunia, malah bertambah. Bisikan yang mendidik manusia dengan hukum kemuliaan di sisi Allah. Marilah gaungkan bisikan Al-Quran tersebut, maka nikmat dunia dan akhirat akan berlimpah. Dari hati yang rindu dengan sambutan sebagai saudara Rasulullah dan sayang ya Allah. Terus nah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini yang bertanya tadi di chatting, bagaimana kita mati supaya tadi selamat dunia dan akhirat. Sekali lagi tadi saya sudah bilang latihlah panca indera itu tersebut dengan kalimat Al-Quran. Ya, latih panca indera dengan kalimat Al-Quran. Sucikan terus dengan kalimat Al-Quran. Insya Allah kita akan ikhlas meninggalkan dunia ini. Insya Allah kita tidak berteriak-teriak tadi surat 23 ayat 64. Atau diperlihatkan sesuatu nanti surat neraka atau surga. Ya, kalau neraka mati kita dilihatin nama apa sama anak yang menunggui atau sama istri, sama suami. Surat 79 ayat 34 sampai seterusnya. Jadi ingatlah suami. Ya, pilihan tergantung dari kita. Kurang lebih begitu ya Janil ya. Kasih dok. Ada yang mau tanya? Mau bertanya? Ya dokter sama bertanya ya. Ya silakan, insya Allah saya bisa jawab. Ini kita tadi ada membahas surat Al-Maidah ya 87. Cuma saya kurang paham juga maksudnya contohnya gimana ya. Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Itu maksudnya mengharamkan dan menghalalkan itu apa ya maksudnya dokter?
Jadi gini ya kita selalu bilang, ya misalnya sekali lagi maaf, dunia kedokteran bilang, ya jangan makan yang ini, jangan makan yang itu, ini karena kolesterolnya tinggi, ya boleh aja, asal lanjutannya tuh jangan berlebih, Nah, berarti itu masuk timbul nabawi dia. jangan Nah, berlebih. Ya, kita sakit jantung nih. Oh, makan ini, nggak boleh makan daging kambing, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini segala macam. Siapa yang nyuruh? Emangnya dunia kedokteran bisa tahu? Yang jelas tuh jangan berlebih. Surat 7 ayat 31, tadi surat 5 ayat 87. Jangan berlebih. Kenapa? Semuanya nggak bisa menghindarkan dari musibah sama Allah, dari Allah. Ya, kita hanya berusaha. Berusahanya juga harus dengan hukum Allah. Ya, kurang lebih begitu ya, Marni. Ya dok. Oh, kita selalu bilang nih apa nih? Oh, orang takut cancer. Oh, karena makanan ini daging merah, daging yang dibakar. 100% kan statement itu? Enggak. Kalau enggak, bagaimana? Jangan berlebih. Oh, kita faktor keturunan. Padahal faktor keturunan itu 5-10%. Saking takutnya untuk anak kita, saking kayanya kita. Apa? Kita periksa tuh berakawan dengan strategi nanti bisa juga. Bisa strateginya juga lebih gila lagi. Strategi mencegahnya. Yaitu apa? Menghilangkan payudara sebelum terjadi kanker. Padahal di satu sisi kita ya walaupun ada kanker kita nggak boleh menghilangkan, cukup bisa bukan dia. bagusin segala macam. Tapi strategi lain karena pikirannya berubah-ubah dengan cara menghilangkan sebelum terjadi kanker. Kira-kira aneh kan? Aneh. Aneh. Kenapa? Tidak berfilosofi Al-Quran. Pada filosofi Al-Quran gampang. Surat 16 ayat 78. Gunakan panca indera kamu sehingga kamu bersyukur melalui sadari. Dari sadari ini kita olah. Karena Allah udah bilang nih, surat 95 ayat 4, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan tubuhmu sangat sempurna. Kita operasi jadi bagus lagi payudaranya. Kira-kira bagus nggak? Bagus. Kira-kira bermanfaat nggak filosofinya Al-Quran ini? Bermanfaat yang selama ini kita telah tinggalkan. Padahal arahnya menuju ke sana. Ya, kurang lebih begitu ya Bu Marnisha. Ya, ya dokter. Banyak teori kambing hitam nih. Kambing hitam apa? Oh, karena tadi makan jadi obesitas, faktor keturunan, terus faktor apa? Radiasi, terus faktor segala macam. Ya. Nah, ini yang disebut nih surat 5 ayat 87. Ya, nggak usah takut. Yang kita takut itu bisikan dari Allah kalau kita meninggal masuk kuburan, diterima nggak amal ibadah kita? Itu aja. Jadi kalau ini ya ini dong persiapan menuju jalan Allah. Ya, oke, kira-kira ngerti ya. Kita nih dunia ini banyak teori kambing hitam nih. Ya, karena nggak berfilosofi Al-Quran. Ya, ada lagi mau bertanya? Ayo dong, aku udah tunjuk tangan kagak ditanya. Seperti jam. Terus di sini ada lagi dok ya, seperti surat 62 ayat 8 itu menerangkan kita sesungguhnya kematian tidak akan lari daripada kita. Tapi tetap aja kita meraba suatu kita bukan apa takut kematian atau gimana. Seperti yang saya tuh takut kalau naik bis perjalanan jauh saya stres. Kadang kematian tuh pasti ada, tapi kenapa kita harus takut gitu? Ya karena kita nggak filosofi Al-Quran. Makanya Allah bilang disebut di surat Al-Baqarah 112, surat Al-Baqarah ayat 38. Ya, coba baca deh. Surat Al-Baqarah 112.
112. Balaman aslama waj'ahu lillahi. Tidak barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kalau kita mempersiapkan semuanya dengan kalimat Allah, menganggap semua cobaan ini tidak sia-sia, bagaimana mengolahnya dengan kalimat Allah, dan setiap kesulitan ada kemudahan, datang pada orang yang tahu, yang mengerti hukum Islam, kira-kira akan sedih nggak? Enggak. Kalau yang sedih apa? Orang yang memakai hukum-hukumnya sesuai dengan hukum filosofi dunia. Nah ini ya yang bikin gelisah, bikin sedih. Kurang lebih gitu ya, ngerti Bu Marnis? Halo, Marnis. Jadi kematian itu yang tadi yang kamu Oh lari iya, ya. Oke. kepadanya, nggak bisa. Cuman kita mengetahui, ya, misalnya kayak wanita bakal kena cancer segala macam, mengetahui lebih awal melalui sadari surat 16 ayat 78, gunakanlah panca indera kamu sehingga kamu bersyukur, ya. Nah, itu kita dari data dunia ini kita olah, ya. Misalnya data kena cancer itu 1 dari 10 wanita bisa jadi cancer, ya. Ya kita olah bagaimana melalui sadarinya itu, ya. Tapi untuk kematian yang lain gak usah takut, apalagi kematian yang mendadak, sakit jantung segala macam, nggak bisa. Tuh buka deh. Nah, Sakit kecelakaan, Kelihatan nggak? takut ini ya udah nggak usah takut. Waktu kita naik pesawat, ada orang bilang pesawatnya jatuh segala macam, nggak usah dipikirin, itu orang udah nasibnya memang begitu, ya. Dia kita nggak mengandai-andai, ya. Kurang lebih gitu ya. Tapi Nanti stres itu pasti ada, dokter. stres mana nih ya, masa stres ketemu Allah? Mana yang kita harus stresin? Cuma emang ya kalau stres sepertinya ya, kalau kita ke Mekah kita nggak ada stres naik pesawat ya. Tapi contohnya saya pulang ke Pekanbaru, udah sampai Palembang tuh saya stres. Nanti pasti ada goncangan atau gimana gitu. Kan udah bisa kita ramalkan goncangannya ada. Kenapa harus kita tahu? Mau goncangan apapun kalau belum jadwalnya mati nggak bakal mati. Udah Iya titik. benar-benar. Ya, saya waktu kena serangan jantung, saya udah bilang sama istri, tenang aja. Kalau seandainya saya belum waktunya mati, saya nggak bakal mati. Padahal waktu itu saya 20 kali serangan tiap hari. Saya tunda sebulan. Ini dasarnya nggak mati. Ada orang yang baru kena serangan, lemas langsung mati. Belum ada sakit dadanya. Udah orang masing-masing. Oke, ada lagi. Ada lagi. Nggak ditanyain. Oke. Arifia, Ayo, Bu Indra mau tanya. tidak Ibu Arifia tadi hands up. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, mau tanya, kita kan, aku kan udah pensiun ya dok ya. Apa? Nah, udah pensiun. Ya. Nah, untuk perolehan rezeki yang halal dan thayyib dok, yang dipertanyakan, kan kita udah ada ketentuan gaji yang kita dia terima sesuai dengan SK dan pendapatan lain-lainnya. Nah tadi juga dokter bilang kan harta yang didapat istilahnya harus sesuai dengan ketentuan ya dok ya dalam Al-Quran. Nah nanti kan juga untuk dipertanyakan gitu dok. Nah sekarang yang ditanyakan di luar itu kita termasuk halal dan thayyib tidak dok? Nah kadang kan adalah sedikit banyaknya kita udah konsumsi ya dok ya. Nah itu kan ada mendarah daging di tubuh kita. Nah itu untuk selanjutnya gimana dok? Pertanggungjawaban kita kepada Allah itu aja mungkin yang ditanyakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi gini Bu ya, kalau harta kita ya yang selama ini kita peroleh dari hasil haram, ya sekali lagi kita bertobat aja Bu. Ya, Ibu berusaha kalau Ibu tahu ya, Ibu terangkan. Misalnya Ibu sebagai pejabat, Ibu terangkan, Bukan dok, saya ini kulinya dok. ganti itu duitnya, diserahkan. Ya, itu tanda Ibu bertobat. Dan itu sudah jelaskan di surat Al-Baqarah 159. Coba bacain. Apabila ya kamu bertobat, bukti bertobatnya itu kamu harus jelaskan. Ya, coba bacain Indra, surat Al-Baqarah 159 tuh. 159. Al-Baqarah 159. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima tobatnya dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Jadi kita harus menjelaskannya. Misalnya sekali lagi pejabat yang korupsi sama-sama ini ditutupin, jelasin, balikin sebisa yang kita balikin. Ya, terus sudah gitu ya bertobat, nggak bakal ngulang lagi. Ya, mudah-mudahan sama sama masyarakatnya mereka apa menerima itu tobat mereka. Itu aja kita harapkan. Ya, makanya jangan coba-coba ngapain. Nah, ini kayak kita nih, misalnya tipu pasien segala macam nakut-nakutin. Nah, kita mau cari siapa nih yang kita tipu? Ya, kalau nggak bisa ya udah bertobat aja. Mudah-mudahan kita yang dikabulin Allah. Jangan diulang lagi. Ya, insya Allah kita akan selamat. Yang penting usaha ke sana itu terus kita selalu memperbaiki diri. Ya, kurang lebih gitu ya, Mbak Rifia. Kalau pensiun ya, makanya saya selalu bilang saya mana percaya. Saya 4 tahun lagi mau pensiun. Saya harus mempersiapkan diri menuju pensiun itu. Karena nanti penghasilan saya terbatas. Ya, saya akan bilang nih di surat 11 ayat 6, terus surat 41 ayat 10. Bahwa Allah itu sudah menghitung semua komplit makhluk hidup itu untuk menerima rezekinya masing-masing. Ya, yang nggak diteri, yang nggak ditanggung itu sama Allah apa? Jaim atau gaya hidup. Kita kurangin aja semuanya. Ya, karena Allah udah bilang di surat 11 ayat 6. Baca Indra. Surat Al-Baqarah 11 ayat 6 dah. 11 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Bahkan yang tidak kamu pikirkan untuk memperoleh rezeki itu semua ditanggung sama Allah. Surat 29 ayat 60 bacain. Suaranya nggak ada, enggak? Suaranya nggak ada. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Oke, kalau seandainya kita susah, cara mendapatkan rezeki itu, Bu, selain pahala yang banyak, Bu, kita pakai puasa. Bu. Pertama, gaya hidup kita ini, kalau nggak mampu, ya puasa. Dapat pahala. Ya. Loh. Ya. Ya, puasa mau niru gaya Nabi Daud. Boleh. Tiap hari. Apalagi kalau puasanya ini, Ibu duitnya itu, Ibu masih bisa sedekahin, Bu. Dalam keadaan terbatas. Itu lebih berharga daripada sedekahnya orang kaya, tapi si icirit-icirit, Bu. Ya, insya Allah. Nanti kalau Ibu yakin itu, Bu, di surat 65 ayat 3 akan aku kasih rezeki yang tidak terhingga. Yang tidak bisa baca Indra. 65 ayat 3. 65 ayat 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi udah jelas ya Bu ya. Ya, Dok, ya, Dok. Intinya tobat ya, Dok. Ya udah tobat terus jalankan. Pokoknya mulailah apa yang ada di Al-Quran itu jalanin. Mana yang bisa kita. Ya udah, yang berlalu tinggal berlalu gitu, Dok. Itu yang kalau udah sampai ke darah daging itu udah tobat aja ya, Dok ya. Tobat aja. Kan udah dibilang nih. Wahai jiwa yang telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Walaupun dosa itu sebesar langit dan bumi. Ya, walaupun setinggi langit dan bumi. Ya, surah 39 ayat 53 baca Indra. Itu ditambah hadis ya. Tadi sebesar langit dan bumi. Baca Indra 3953. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semua. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asal satu syaratnya surat 5 ayat 39, surat 16 ayat 119. Surat 7 539. ya. Asal memperbaiki diri. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asal jangan sampai nyawa tenggorokan. Surat 4 ayat 18. 4:18. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila tetap ajal kepada seorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Dan bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Atau surat 6 ayat 158. 6:158. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Ya, jadi misalnya tadi kematian. Ya, itu sudah gitu apalagi matahari di barat. Udah. Ya, makanya sebelum itu kejadian kita memperbaiki diri. Insya Allah kita akan selamat. Tapi Dok, itu tanggung jawab kita semua nggak? Karena kan kita dalam jajaran ya, Dok. Istilahnya kan kita cuma anak buah dapat sekian gitu. Nah, itu termasuk subat apa enggak? Itu yang jadi pikiran sampai sekarang, Dok, sebelum kematian. Ibu tanya, Bu, ini Ibu duitnya masuk, dari Bu. mana? Ibu tanya duitnya ini dari mana? Jangan duit dari korupsi, Ibu kecepretan dosa berjamaah. Nah, itu jadi yang jadi kepikiran, Dok. Ya udah, kalau udah kejadian itu tobat. Tobat aja, Dok, ya udah. Udah, Kalau mudah-mudahan. nasuhat, Dok. Makanya setiap segala sesuatu itu tanyakan. Ini duit dari mana? Masa duit dari hasil korupsi Ibu mau kasih makan ke anak? Nah, itu. Ya, mudah-mudahan aja ajabnya nggak turun di dunia ini. Atau Ibu cepat sadar. Ya, dan Allah udah bilang di surat 3 ayat 56, surat 32 ayat 21, surat 13 ayat 34. Yang melanggar perintah Allah itu akan aku ajab di dunia. Dan ajab di akhirat lebih gila lagi, kata Allah. Baca enggak surat 3 ayat 56? Surat 3 Ayat 56. ayat 56. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Itu surat 32 ayat 21, enggak? 32 ayat 21. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Surat 13 ayat 34, Dra. 13 ayat 13:34. 34. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Ya, jadi semua orang berbuat salah. Ya, makanya Allah bilang nih, surat 24 ayat 21, kalau bukan karunia dan rahmatnya Allah, tidak ada satupun yang selamat di dunia ini. Bacain, Dra. Iya. Surat 24 Ayat 21. ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, saya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kalau kita mau dapat rahmat dan karunia Allah, Bu, cuma satu, Bu, Al-Quran. Ya. Dan itu dijelaskan di surat 29 ayat 51. Tidakkah cukup kamu untuk kalimat Al-Quran ini? Disitulah seluruh rahmat Al-Quran. Bacain, Dra, 2951. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Jadi udah jelas, Bu. Iya, Dok. Ya, kita Tobat. boleh salah, udahlah tobat aja lah. Makanya selain kali kalau ditanya, kalau dapat duit yang nggak tahu juntrungannya, tanya, ini duit dari mana ini? Kalau udah berlalu ya ada tobat. Oh, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Dok, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dokter sehat, ilmu bermanfaat, dan pahala mengalir buat dokter ya, Dok. Ya, ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita tutup aja ya, selesai ya. Ya. Yendra. Ya dok, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian berakhir kegiatan kita pagi ini. Terima kasih sekali Bapak Ibu semua untuk kegiatan ini. Semoga kita bisa istiqomah untuk mempelajari Al-Quran ini dan bisa terus menjalankan hidup sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan insya Allah kita akan kembali lagi minggu depan, jadwal seperti biasa untuk judul menyusul. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.